Ikhwan para pencari ilmu yang dirahmati Allah, ada 3 kunci kesuksesan, ada 3 kunci kebahagiaan yang harus kita miliki. Kalau kita berpegang teguh dengan kunci ini, maka bukan hanya kehidupan di dunia kita yang akan selamat, namun kejayaan akhirat pun akan kita peroleh. 3 kunci kebahagiaan ini harus kita miliki bersama. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Sebelum kita bahagiakan 3 orang ini, siapa 3 orang ini yang harus kita bahagiakan? Yang pertama, ibu kita. Jangan pernah kita bermimpi bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat, kalau kita tidak bisa membahagiakan ibu kita. Seandainya kita hari ini tidak mendapatkan ridho dari ibu kita, mulai hari ini cobalah kita ingat-ingat. Mungkin kita pernah menyakiti hati ibu kita. Mungkin lisan kita, ucapan kita pernah menyinggung hati ibu kita. Mungkin kita pernah meneteskan air mata ibu kita. Ketika itu terjadi, maka sudah dipastikan pintu langit dan sorga akan tertutup rapat-rapat, karena Allah meletakkan ridhonya pada telapak kaki ibu kita. Orang yang telah mengandung kita, orang yang telah melahirkan kita, orang yang rela menumpahkan darahnya untuk melahirkan kita, yang menjadikan air susunya sebagai daging dan darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Manusia satu-satunya yang rela menukarkan nyawanya untuk kita, untuk kehidupan kita. Dia yang rela untuk menahan laparnya demi kita. Dia rela menahan rasa ngantuknya di malam hari. Ketika kita terbangun menangis di malam hari, cuma dia yang rela menampung, membersihkan kotoran kita. Ketika kita buang air, dia bersihkan dengan tangannya. Sekalipun ibu kita sedang makan, dia tinggalkan makanannya, dia tidak geli, dia bersihkan kotoran kita. Andai hari ini ibu kita tidak bahagia karena kita, maka jangan pernah bermimpi dan berharap kita bisa menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, apalagi masuk ke dalam surganya Allah. Andai hari ini kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan terhadap ibu kita, maka pulanglah, temui ibu kita saat ini juga. Peluk ibu kita, cium tangannya, cium kakinya, mintalah ridhonya atas kesalahan-kesalahan kita. Buatlah ibu kita bahagia, buatlah ibu kita tersenyum, buatlah ibu kita bangga terhadap kita. Buatlah ibu kita merasa telah melahirkan kita anaknya. Ada satu kebanggaan dan kebahagiaan karena mempunyai anak yang soleh dan soleha. Yakinlah, pada saat itu juga, apabila kita bisa membahagiakan dan bisa membanggakan orang tua kita, Allah akan tersenyum memandang kita dan akan membuka segala pintu rezeki bumi dan langit untuk kita semua. Ikhwan para pencari ilmu yang dirahmati Allah, yang kedua adalah ayah kita. Ayah kita adalah orang yang selama ini berjuang sehingga kita berani dan mampu menegakkan dada kita, membusungkan dada kita di hadapan orang-orang yang setiap saat kita temui teman-teman kita, setiap suapannya adalah dari hasil jerih payah
dan keringatnya orang tua kita, ayah kita, yang mungkin ia peroleh dari hasil menjual harga dirinya, yang mungkin apa yang kita makan dan apa yang kita pakai adalah dari hasil orang tua kita merendahkan harga dirinya di hadapan orang-orang demi tercapai cita-citanya untuk membiayai kita. Cuma ayah yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan kita. Cuma ayah yang rela menundukkan kepala di hadapan orang agar kita berani menegakkan kepala kita di hadapan teman-teman kita. Tak peduli bagaimana pakaiannya sendiri, dia tidak peduli dengan pakaiannya sendiri, asalkan kita bisa berpakaian dan layak dan bangga dengan pakaian kita. Dia rela. Dia yang tak pernah mengenal panasnya matahari, dia yang tak pernah mengenal rasa dinginnya air hujan, demi untuk melindungi kita. Dia tahan hinaan, cacian di luar sana. Orang tua kita mungkin dicaci maki, dihina orang, direndahkan orang. Dia rela agar kita anak-anaknya bisa makan, agar anak-anaknya bisa bersekolah, agar kita anak-anaknya bisa berpakaian. Terahan fisik dia tahan hanya untuk kita anak-anaknya, untuk mengukir senyum di wajah anak-anaknya. Ikhwan, para pencari ilmu yang dirahmati Allah, yang ketiga, pasangan kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu, anak istrimu, orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jangan pernah kita temukan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak, jika pasangan hidup kita tak pernah merasakan kebahagiaan hidup bersama kita. Jangan pernah berharap mendapatkan kebahagiaan jika lidah kita masih sering berkata-kata kasar, sering menyakiti, menjolimi, jika sikap kita masih sering menyakitinya. Seorang suami tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah sebelum ia mampu membahagiakan pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Jangan pernah berharap seorang istri mendapatkan surganya Allah sebelum ia mendapatkan ridho dari suaminya. Ingat, seorang istri rela mewakafkan sebagian hidupnya untuk kita suaminya, untuk mendampingi hidup kita, dia selalu berbakti kepada kita, melayani kita, melayani segala keperluan kita. Maka pastikan dia bahagia bersama kita. Bahagiakan ia, sayangilah mereka. Begitu juga seorang istri. Sekalipun hari ini suamimu belum mampu memenuhi segala impianmu, tapi lihatlah hari ini ia tetap berusaha untuk memenuhi kebahagiaan kalian, kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Inilah saudara, kunci kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang tak bisa ditukar dengan ibadah-ibadahmu, dengan zikir-zikirmu. Sebanyak apapun sedekahmu tidak akan bisa mengukir kebahagiaan kalau ketiga ini tidak kita miliki.
Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga menjadi aspirasi buat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.